DPO-nya ini dari Pulau Mas. Iya, dari Pulau Mas. Kantor redaksi kita di Pulau Mas. Pak Yahya, terima kasih sudah hadir di sela-sela kesibukan yang luar biasa gitu. Di sana sini diminta pendapatnya terkait kondisi ekonomi kita ya, terakhir Pak ya. Di sini kita ya sharing session lah Pak ya, soal terkait tarif timbal balik istilahnya yang Amerika. Pak, boleh nggak Pak update terkini Pak soal kebijakan tarif Trump lah kita nyebut atas Indonesia yang 32%, kemudian kita agak dilonggarkan kalau nggak salah ada sekitar 90 hari Pak. Informasi terkini soal ya, tidak banyak ya. Informasi terkini adalah persiapan daripada pemerintah untuk mengirimkan delegasi untuk melakukan negosiasi. Karena yang paling penting kan kita bisa bernegosiasi itu lebih baik daripada kita membalas ataupun ya bereaksi secara keras. Ini menarik. Ya, karena katanya kita kan dikenal bahwa Indonesia itu bangsa yang bermartabat dan bersahabat. Ya. Apa yang kita ngajak berantem? Jadi kita diskusi lah ya, duduk satu meja, bonding, ya, cari jalan keluar. Ya seperti inilah ya, jadi seolah-olah Indonesia dengan Amerika podcast. Ini benar. Berarti artinya pengiriman delegasi yang dipimpin Pak Menlu Erlangga sekarang hari ini sih berangkat. Pak Menlu Sugiono, ada Bu Marielka, kemudian Pak Wamilkio. Artinya langkah ini diapresiasi teman-teman pengusaha. Ya melihatnya seperti apa? Sangat diapresiasi, khususnya kami dari Apindo juga sangat mengapresiasi langkah-langkah tersebut karena sejak awal kita sudah mengikuti perkembangan seperti apa. Dan Apindo itu kan juga ikut diundang dalam pembahasan, merumuskan masukan-masukan kepada Dewan Ekonomi Nasional yang kemudian dibawa kepada Bapak Presiden. Ya. Jadi pengusaha-pengusaha di lingkungan Apindo maupun di lingkungan kami CEO Bisnis Forum Indonesia juga sebenarnya dibilang prihatin ya tidak juga, karena kita rata-rata cukup siap, hanya kaget. Cukup siap biasalah ada shock kalau shock ini kan sedikit lah ya. Oke, ya kan, tapi masih sadar. Oke. Ya kalau sudah kesetrum terus pingsan itu bahaya. Ya. Tapi ya menariknya di sini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Trump dengan kebijakan tarif imbal baliknya ini justru kita ada positifnya. Apa? Ada satu tekanan supaya kita melakukan perubahan. Ini nih, Pak Yahya ini selalu melihat dari sisi positif nih, menarik nih. Oh, bukan hanya saya, rekan-rekan juga semua sama. Tapi itu juga melihat dari sisi positif. Bagaimana Pak? Apa hal positifnya di balik kita gegap gempita gini, keriuhan ini nih Pak? Jadi kita sadari bahwa tarif itu kan berbeda-beda ya. Tiap negara. Dan ternyata ada beberapa negara ASEAN yang punya ekspornya lebih tinggi ke Amerika. Ya, di atas kita. Ya, contohnya Vietnam, Kamboja dan sebagainya. Sehingga mereka kena tarif lebih tinggi daripada kita ya. Ada 4 negara ASEAN yang di atas 40%. Ya, mulai dari Kamboja, Laos, Vietnam, sama Myanmar. Ya, itu di atas 40%. Kita masih beruntung lah, masih di bawah. Beruntung nih kita. Biasa, orang kita kan selalu ngomongnya untung. Untung ya, aja. Untungnya kan. Jadi kalau kita melihat secara positif, artinya mereka ini karena tarifnya tinggi, rasanya kok kalau kita lebih rendah, berarti daya saing kita mulai sedikit naik. Posisi tawar kita. Namun supaya betul-betul memang punya daya saing, maka kita harus melakukan ya semacam katakanlah introspeksi ke dalam. Ya. Misalnya apa nih Pak? Deregulasi. Nah ini penting, deregulasi. Presiden kita hebat nih. Begitu kita harus sederhanakan. Deregulasi lah. Nggak perlu ini, nggak perlu itu dan sebagainya. Walaupun itu baru wacananya. Nanti tentu ada tindak lanjutnya. Tapi itu perintah udah jelas perintah. Perintah itu jelas. Beliau adalah mantan militer. Dari memang perintah itu jelas harus dilaksanakan. Deregulasi. Artinya di situ apa? Ada pemangkasan biaya-biaya yang tidak perlu ya kan, birokrasi yang harus disimplifikasi dan sebagainya, ini penting. Itu masih ada di kita Pak, gitu masih banyak. Kalau misalnya ini bisa dilakukan, pasti akan ada efeknya. Ujung-ujungnya itu akan ada penurunan biaya produksi sekian persen saja. Kalau ada penurunan biaya sekian persen, berarti akan meningkatkan daya saing kita. Ya kan? Nah, apple to apple akhirnya apel kita lebih menarik daripada apel yang lain. Lebih bagus, harga bersaing. Betul. Tadi
Pak Yahya bilang di awal merangkul berunding. Nah, bedanya apa dengan negara yang lain? Let's say Kamboja, Pak, atau Vietnam lah. Ya, Respon pada kita saat gitu. Trump baru mengumumkan, itu reaksinya kan luar biasa ya. Responsif, Semua ada yang panik, ada yang santai, ada yang panik, ada yang langsung bereaksi keras. Kita termasuk di mana nih? Nah, di Indonesia rame. Karena kita ini negara sosmednya yang paling rame. Netizen yang maha benar. Sehingga semua kacau ya. Ada yang langsung tiba-tiba menjadi ekonom. Tiba-tiba ini pengamat ekonomi. Ini menarik. Banyak kan? jadi ahli ekonomi. Ada yang pengamat ekonomi pun juga udah nggak bisa berpikir. Karena apa? Teori ekonominya nggak bisa dipakai lagi. Itu sering Ibu Menkyu bilang gitu. Nah, Bu Menkyu juga bilang gitu. Mau pakai teori ekonomi makro yang mana? Nggak ketemu sama sekali. Betul. Kalau rekan saya di Apindo, Ibu Anda bilang ini harus pakai teori Newton. Wah, ini saya betul-betul kaget juga. Nggak bisa menggunakan ketentuan WTO saja juga ditabrak oleh merusak tatanan global ibaratnya. Tatanan berubah. Makanya saya mengatakan bahwa apa yang diambil oleh Trump ini kebijakannya itu menimbulkan disrupsi kebijakan, policy disruption seluruh dunia. Ya. Tidak terkecuali negara-negara di Eropa juga kena imbasnya. Yang paling dekat saja Amerika Serikat itu ada Kanada. Bawahnya Meksiko kena juga 25%. Kanada lebih paling marah kayaknya. Nah, sehingga reaksinya dari negara Kanada kan cukup kuat. Padahal Amerika juga bergantung energi dari Kanada. Ya, salah satunya dari provinsi Alberta. Nah, itu satu poin yang harus kita lihat. Berbagai reaksi yang ada, tapi Indonesia memilih dan sudah bagus langkahnya. Tenang dulu. Jadi respon kita cukup bagus nih Pak. Ya. Teman-teman pengusaha Vietnam merespon cepat. Wah, terus bereaksi semua. Ada yang mengatakan kita harus cepat bereaksi. Ini seperti Vietnam bla 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 bla. Oke. Tapi mungkin beberapa kalangan juga mengatakan kita harus tenang dulu. Nah, emang benar juga ya orang Jawa. Waton asal kelakon gitu. Ya, berpikir dahulu ya sebelum bertindak. Gerabak-gerubuk. Ya. Jangan gerasa gerusuk gitu. Nggak perlu lah pakai istilah gercep. Oke. Vietnam merangkul, setuju, ya kan? Tapi setelah saya pikir-pikir, merangkul tuh dua macam loh Mas. Gimana? Ayo. Apa nih definisi kalau merangkulnya kalem, itu kan seperti merangkul sayang. Tapi kalau merangkulnya kenceng-kenceng, wah sesak napas dong. Sesak napas Anda. Ini lama-lama dibanting smackdown gitu. Oh, Vietnam kayaknya yang kedua dia jangan bisa potensi yang kedua. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Okay. Bagaimana ini apakah akhirnya rangkulan yang smackdown kenceng kemudian dilonggarkan? Tapi langkah kita sudah paling tepat. Langkah kita mari duduk ya. Untuk kita bernegosiasi. Ya, memang tarif ini akibat sebagai output daripada perdagangan ya, neraca perdagangan yang Amerika dengan Indonesia defisit sekian, ya kan? Impor kita kecil, ekspor kita lebih besar. Semakin besar ekspornya, nanti kita kena tarifnya lebih tinggi lagi. Okay. Ya, ngimbanginnya ya itulah bargaining positionnya ya kan. Ya udah kalau gitu saya mau impor apa dari Amerika deh, ya kan? Ya, silakan, kita beli. Gitu. Sudah disampaikan kan oleh Presiden ya, melalui Pak Erlangga, dan Presiden menyepakati langkah-langkah seperti ini. Itu satu hal yang baik sekali. Artinya ini langkah ini sudah cukup on track lah Pak. Ya istilahnya apa ya? Jadi kita nggak bisa egois. Cuman maunya kita barangnya kita dibeli terus, tapi kita nggak mau beli, ya kan? Ada imbal balik sehingga ya salah satunya mungkin contoh ya. Makan tempe kan? Banget Pak. Kedelainya impor itu. Kedelainya impor ya? Nah kalau bisa impor. Apalagi jagung. Apalagi gandum impor juga semuanya. Ya, apalagi mungkin salah satu yang penting ini hampir nggak pernah kita nggak sadar apa nih Pak? Senjata lah. Wah senjata, ya kan? Mungkin itu jelas memang produksi senjata. Terus energi juga kita bisa impor. Kita kan kekurangan pasokan gas misalnya ya kan, kita juga bisa impor sambil melakukan pemenuhan dalam negeri juga ya kan. Tapi ini proses panjang ya kan. Nah itu. Waktu ya. Impor tapi ini itu ada ya. Ya, dan impor inilah yang dalam masa kelonggaran 90 hari ini yang akan dinegosiasikan. Semoga melunakkan hati Paman Donald. Pak, 90 hari ini kan artinya itu juga nilai tambah buat kita posisi di Indonesia Pak ya.
Artinya dengan bukan harga nilai yang tambah, jadi posisi yang lebih kuat lah, posisi kita lebih kuat. lebih punya peluang, katakanlah lebih punya peluang. Apa harapannya Pak setelah 90 hari ini? Apakah persentase tarif resiprokalnya turun di sana atau memang di 90 hari ini ada harga yang lebih kompetitif selama 3 bulan ini? Semuanya harus paralel. Menteri-menteri kita, pemerintah berangkat untuk menegosiasikan supaya turun. Tapi di dalam negeri kita juga harus melakukan langkah-langkah yang segera untuk menghasilkan produktif ya. Bukan hanya produksi, menghasilkan penghematan dan langkah-langkah deregulasi tadi. Okay. Ya, misalnya contoh, Pak Presiden bilang TKDN itu nggak usah lah, apa impor kuota dibuka. Nah, segeralah membentuk peraturan teknis turunannya ya, tim ya kan untuk mengkaji tata niaga yang seperti apa yang supaya bisa mengatur impor ketika dibuka seluas-luasnya ini. Karena kuota itu adalah output atau produk dari tata niaga itu sendiri, ya kan? Jadi nggak sekedar omon-omon nih Pak. Ya, dalam arti begini, para pejabat menteri, kabinet dan juga organisasi yang menjadi mitra sama-sama bekerja keras dalam hal ini. Memang kebetulan saya sendiri dari Apindo, ya boleh mengatakan Apindo pun harus ikut bekerja keras bersama-sama dengan pemerintah, bukan hanya Kadin pada saat ini. Jadi kita ikut mengawal, kita memberikan masukan, tarif apa saja yang perlu kita usulkan untuk diturunkan, ya kan, tarif impornya. Kalau diturunkan barangnya bisa masuk ya lebih banyak dari Amerika, otomatis mereka kan happy yang di sana. Betul. Ya kan? Karena selama ini ya kita kan sudah dikenal kadang-kadang negara ini punya ekonomi biaya tinggi. Ya, yang tidak efisien, ditambah lagi KTBLC yang lain-lain. Premanisme lah, apa pungutan, retribusi dan sebagainya. Tiap wilayah ada premanisme sendiri. Yes, jadi hal-hal itulah yang menjadi kendala selama ini sehingga kita sepertinya tidak efisien. Kemarin disebutkan Pak Menko Erlangga kita oke lah buat membantu posisi kita di mata Donald Trump bahwa kita akan belanja lah sekitar 19 miliar ke Amerika. Ini angka apa Pak sebenarnya Pak yang melihat? Jadi angka yang sudah dianggarkan untuk belanja. Karena itu ya mungkin saja bisa bertambah. Yang tadi dibilang ekspor kita lebih besar ya. Itu mungkin saja bisa bertambah. Angka itu kan relatif, bisa berkurang atau bisa bertambah. Ketika kita melihat peluang bisa ekspor lebih banyak, jangan-jangan angkanya kita tambah. Oke. Ya kan, jangan-jangan angkanya kita tambah. Ya kan, apalagi misalnya ternyata mereka melunak. Ya sudah, kalau seperti itu ya mereka memberikan peluang-peluang yang lain lagi termasuk investasi. Jadi ada satu pemikiran bahwa masukan yang bagus dari Apindo bidang perindustrian Pak Adi Lukman mengatakan bahwa ya bahan baku yang masih diimpor ini harusnya ya masuknya diringankan atau dihilangkan. Nah, kalau biaya masuk bahan baku yang kita belum bisa produksi ya masih diimpor, diringankan. Ini khusus dari Amerika atau dari manapun ya? Sebenarnya dari manapun juga ya. Kita nggak bisa mengatakan hanya dari Amerika. Karena kita nanti outputnya dari manapun juga. Jadi kita tidak bisa terbatas. Ini sebabnya kadang-kadang kita kenapa ya terperangkap pada Amerika saja masalahnya. Nggak boleh ya kan? Kita harus diversifikasi mitra dagang mungkin Pak ya. Salah satu pesan Pak ya. Kita memperluas pasar dan kita juga tahu bahwa kita mengimpor bahan baku dari mana saja. Betul. Dan disitulah kita akan melakukan percepatan perjanjian bilateral, multilateral, FTA, CEPA, RCEP segala macam. Nah itu kita harus lakukan percepatan perjanjian dagang dengan negara-negara yang punya kepentingan yang sama dengan kita, kepentingan timbal balik. Nah itu penting sekali supaya kita bisa masuk mereka juga bisa masuk ke kita. Contoh saja dengan Uni Eropa, kita perjanjiannya belum selesai loh, udah 9 tahun. Lama juga ya. Masuk. Alotnya di mana tuh Pak? Alot, banyak sekali. Mereka ada minta ini itu. Jangan salah ya, Indonesia ini proksi ya, negara yang sangat kaya dengan hasil alam, ya kan? Kalau kita bisa mengolah semuanya dari A sampai Z itu otomatis Indonesia ini bisa jangan-jangan menjadi Indonesia emas lebih cepat daripada 2045 loh, ya kan? Oleh karena itu mereka juga pandai, mereka lihat itu smart, melihat kalau Indonesia
diberi kemudahan macam-macam, didukung macam-macam. Jangan-jangan mereka ini itu poinnya ya. Ini ya, lebih geopolitik jadi. Ini lebih cepat lagi Indonesia menjadi negara maju, menjadi superpower baru. Baru. Pasti. Makanya dipersulit kita di beberapa ini kan. Sebenarnya nggak dipersulit ya. Saya tidak ingin memperhalus bahasa dipersulit lah. Ya, kadang-kadang kita terlalu vulgar mengatakan dipersulit, enggak lah. Ini bahasa netizen yang jadi ahli ekonomi berarti Pak. Nah, mungkin karena kita ini terkenal orang Indonesia itu santun, ya kan? Betul. Santun, jadi kita nggak dipersulit, cuman kayaknya kok tidak dipermudah. Orang Cirebon pada bahaya Pak ya. Iya, ya karena tidak dipermudah. Kenapa nggak dipermudah? Ibarat kata gini, gimana? Kalau penjajahan itu mendidik bangsa supaya nggak pintar, supaya tetap terjajah. Kalau tidak terjajah secara politis, akhirnya secara ekonomis. Ya kan? Ya, betul. Ya, ini bisa dijadikan satu bahasa baru. Memang begitu yang terjadi. Pak, tadi dibahas soal bahan baku ya, kelonggaran.